warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fira Maharani dengan NIM 102024 Di sini saya ingin menjelaskan negosiasi dari bab 1 sampai bab 10. Yang pertama yang kita bahas adalah bab 1 negosiasi, adalah sifat dasar negosiasi. Negosiasi adalah bentuk pengambilan keputusan di mana dua pihak atau lobby berbicara satu sama lain dalam upaya menyelesaikan kepentingan perdebatan mereka. Negosiasi itu memiliki 5 karakteristik, yaitu yang pertama, terdapat dua atau lebih pihak, lalu yang kedua, terdapat konflik kebutuhan dan keinginan antara dua pihak atau lebih, yaitu apa yang diinginkan adalah tidak selalu menjadi keinginan orang lain, dan para pihak harus mencari cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Lalu yang ketiga, para pihak bernegosiasi dengan pilihan. Artinya, mereka bernegosiasi karena mereka berpikir akan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dengan melakukan negosiasi daripada sekedar menerima. Lalu yang keempat, negosiasi terjadi dengan kompromi. Maksudnya adalah ada yang menerima dan ada juga yang memberi. Lalu yang kelima, terjadi karena dua faktor. Dua faktornya itu meliputi harga dan faktor emosi yang mencakup rasa ingin menang yang dimiliki oleh negosiator. Negosiasi juga memiliki beberapa sifat saling ketergantungan karena kunci dari negosiasi adalah pihak-pihak saling membutuhkan untuk mencapai tujuan atau keinginan yang ingin dicapai. Artinya mereka harus saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan mereka sendiri, atau mereka memilih untuk bekerja sama karena hasil yang mungkin dicapai akan lebih baik daripada mereka bekerja sendirian. Nah, konsekuensi dari saling tergantungan adalah konflik. Konflik dapat diartikan sebagai perselisihan atau pertentangan yang tajam sebagai kepentingan atau keyakinan bahwa saat ini aspirasi pihak tidak dapat dicapai secara bersamaan. Konflik dapat terjadi saat kedua belah pihak sedang bekerja sama untuk tujuan yang sama dan umumnya menginginkan hasil yang sama, atau saat kedua belah pihak menginginkan hasil yang berbeda. Yang kedua adalah strategi dan taktik tawar-menawar distributif. Nah, banyak orang yang tertarik dengan pandangan negosiasi ini dan mencari cara untuk belajar dan mempelajari keahlian tawar-menawar. Ada 3 alasan mengapa negosiator harus mengenal tawar-menawar distributif. Yang pertama, negosiator itu menghadapi situasi saling ketergantungan yang bersifatkan distributif, dan agar berhasil dalam situasi tersebut mereka perlu memahami bagaimana cara kerja. Kedua, karena banyak orang yang menggunakan strategi dan taktik tawar-menawar distributif karena eksekutif. Lalu semua negosiator perlu memahami bagaimana mengatasi efeknya. Lalu yang ketiga, setiap negosiasi berpotensi membutuhkan keahlian tawar-menawar distributif pada saat tahap mengklaim nilai. Tujuan utama dalam tawar-menawar distributif ini adalah maksimalkan nilai kesepakatan. Penawaran distributif pada dasarnya merupakan situasi konflik di mana pihak-pihak yang ada mencari keuntungannya sendiri. Terkadang dengan menutup informasi, mencoba menyesatkan, atau menggunakan tindakan manipulatif. Semua taktik ini dapat dengan mudah mengangkat interaksi dari diskusi yang tenang menjadi permusuhan yang pahit. Belum lagi, negosiasi adalah usaha untuk menyelesaikan konflik tanpa paksaan, tanpa pertengkaran. Lalu bab 3, strategi dan taktik negosiasi integratif. Gambaran proses negosiasi integratif itu karena pengalaman di masa lalu, persepsi yang berprasangka, dan aspek-aspek yang distributif dalam suatu perundingan. Kesepakatan yang integratif menjadi suatu yang luar biasa jika dapat dicapai. Tetapi kesepakatan yang integratif dapat dicapai terutama karena para negosiator bekerja keras untuk mengatasi faktor-faktor penghalang dan teguh mencapai kesepakatan. Berusaha memahami kebutuhan dan tujuan sebenarnya dari negosiator itu, kebutuhan dan keinginan dari satu pihak mungkin tidak sama dengan kebutuhan dan keinginan pihak lain. Kita harus mengerti kebutuhan orang lain sebelum membantu untuk memenuhinya. Ketika negosiator mengetahui ada kemungkinan bahwa prioritas pihak lain tidak sama dengan prioritas mereka sendiri, hal ini dapat mendorong kedua pihak untuk bertukar lebih banyak informasi, memahami sifat negosiasi dengan lebih baik, dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Lalu menekankan pada kesamaan antara kedua pihak dan minimal perbedaan. Untuk memelihara arus informasi yang bebas dan usaha untuk mengerti kebutuhan dan tujuan pihak lain, negosiator akan memerlukan sudut pandang atau kerangka orientasi yang berbeda. Lalu, mencari solusi yang memenuhi kebutuhan dan tujuan kedua pihak. Itu negosiasi integratif mengharuskan adanya sebuah proses yang pada dasarnya berbeda dengan perundingan distributif. Lalu, ada langkah-langkah penting dalam proses negosiasi integratif, yaitu identifikasi dan definisi masalah, lalu pahami masalah dan munculkan kepentingan serta kebutuhan ke permukaan. Lalu yang ketiga, buat alternatif solusi masalahnya. Yang keempat, evaluasi alternatif tersebut dalam pilih salah satu. Bab 4 yaitu strategi dan perencanaan. Lalu pengaruh langsung tujuan terhadap pilihan strategi itu yaitu ada 4 aspek, yaitu harapan tidak sama dengan tujuan, terutama negosiasi. Lalu yang kedua, tujuan saling bertautan pada tujuan pihak lain. Lalu yang ketiga, terdapat batas untuk tujuan. Keempat, tujuan yang efektif harus bersifat konkret, spesifik, dan terukur. Strategi versus taktik. Taktik ini adalah tindakan adaptif jangka pendek yang bertujuan untuk membangun dan mencapai strategi luas atau tingkat tinggi dan kemudian memberikan stabilitas, kesinambungan, dan arah bagi
perilaku taktis. Dalam pendekatan unilateral versus pendekatan bilateral terhadap strategi menghasilkan strategi alternatif, yaitu strategi situasional alternatif. Nah, model ini memiliki kekuatan karena memengaruhi negosiator untuk menentukan kepentingan dan prioritas relatif dari dua dimensi dalam penyelesaian yang diinginkan. Lalu yang kedua, strategi non keterlibatan, yaitu penghindaran. Penghindaran saat ada masalah jika tidak terlalu penting atau saat waktu tidak tepat untuk bernegosiasi. Lalu yang ketiga, strategi keterlibatan aktif, itu ada akomodasi, kompetisi, dan kolaborasi. Kompetisi digunakan saat satu pihak ingin menang tetapi banyak kompromi, cocok untuk jangka pendek atau satu kali transaksi solusi. Lalu yang kedua, kolaborasi, itu fokus pada menguntungkan, digunakan hasil terbaik bagi kedua pihak. Lalu yang ketiga, akomodasi, ketika sedang bernegosiasi, negosiator menyediakan konsensi untuk menjaga hubungan lebih penting dari hasilnya. Bab kelima, yaitu etika dalam negosiasi. Etika dalam bernegosiasi dapat membantu membangun kepercayaan dan menjaga hubungan jangka panjang. Digunakan dalam standar sosial untuk menentukan benar atau salah dalam situasi tertentu, yang bertujuan untuk membedakan kriteria atau standar yang berbeda untuk menilai dan mengevaluasi tindakan-tindakan negosiator, khususnya ketika mendapatkan pertanyaan etika yang dilibatkan. Lalu perilaku etika apa yang muncul dalam negosiasi, yaitu taktik etika ambigu. Artinya kategori taktik negosiasi yang etis secara marginal, seperti penggunaan taktik manipulasi emosi. Contohnya, pura-pura marah, takut, kecewa, atau pura-pura bahagia dan puas. Dan penggunaan taktik penawaran kompetitif tradisional, contohnya tidak memberitahu kemudahan Anda, membuat penawaran pembukaan yang berlebihan. Nah, tujuan penggunaan taktik negosiasi ambigu secara etika adalah untuk meningkatkan kekuatan negosiator dalam posisi tawar-menawar. Lalu bab 6, yaitu persepsi, kognisi, dan emosi. Persepsi adalah proses menangkap, menyaring, menerima suatu informasi melalui panca indera, dan hal tersebut melekat pada di pikiran individu. Di dalam persepsi ada yang namanya pembingkaian. Pembingkaian sendiri adalah konsep yang populer di antara para ahli sosial yang mempelajari proses kognitif, pembuatan keputusan, persuasi, dan komunikasi. Pembingkaian bersifat penting dalam negosiasi karena konflik seringkali tidak jelas terbuka terhadap interpretasi yang berbeda sebagai akibat dari perbedaan latar belakang, yaitu informasi yang kita dapat dan temukan dalam pikiran kita. Informasi tersebut berubah menjadi ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada emosi. Di sini emosi adalah perasaan jiwa yang ada pada diri kita sendiri, seperti marah, kesal, dan kecewa. Emosi dapat mempengaruhi proses negosiasi dalam pengambilan keputusan. Proses negosiasi dan hasil mungkin menciptakan perasaan positif dan negatif. Emosi positif dapat dihasilkan dari ketertarikan terhadap pihak lain, sedangkan emosi negatif cenderung didasari kekecewaan, sementara yang didasari dari kecemasan. 7, yaitu komunikasi. Negosiasi adalah bentuk komunikasi interpersonal. Proses-proses komunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Komunikasi merupakan hal penting untuk mencapai tujuan negosiasi dan untuk menyelesaikan konflik. Nah, di sini ada model dasar komunikasi. Distorsi dalam komunikasi. Distorsi terjadi ketika ada ketidakcocokan antara pesan yang dikirim dan pesan yang diterima. Faktor-faktor yang mempengaruhi distorsi itu melibati keterampilan komunikasi pengirim dan penerima, lalu perbedaan bahasa, lalu penggunaan saluran komunikasi yang kurang tepat. Misalnya, jika pesan disampaikan melalui email, penerima mungkin salah menafsirkan maksud pengirim karena tidak ada syarat non-verbal yang menyertainya. Lalu bagaimana orang berkomunikasi dalam bernegosiasi? Yaitu dengan menggunakan karakter bahasa. Bahasa dalam negosiasi beroperasi pada dua tingkat, yaitu logis dan pragmatis. Nah, bahasa logis digunakan untuk menyampaikan penawaran, sedangkan bahasa pragmatis menyampaikan makna tambahan seperti sikap atau niat tersembunyi. Lalu ada penggunaan komunikasi verbal. Isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau nada suara memainkan peran penting dalam negosiasi. Nah, mereka sering menyampaikan lebih banyak informasi daripada kata-kata yang sering diucapkan. Lalu yang ketiga, pemilihan saluran komunikasi. Pemilihan saluran komunikasi yaitu tatap muka, telepon, dan email. Dapat mempengaruhi bagaimana pesan diterima dan ditafsirkan. Misalnya, pesan emosional lebih baik disampaikan secara tatap muka dibandingkan dengan email. Bagaimana peningkatan komunikasi dalam negosiasi? Yaitu menggunakan pertanyaan. Pertanyaan yang efektif dapat membantu penggunaan informasi penting dan mengarah percakapan ke arah yang konstruktif. Lalu mendengar dengan penuh perhatian membantu memahami perspektif pihak lain dan membangun hubungan yang lebih baik. Lalu mempertimbangkan komunikasi khusus pada penutupan negosiasi, yaitu menghindari kesalahan fatal. Ini penting untuk menghindari kesalahan komunikasi yang dapat merusak negosiasi di tahap akhir. Lalu ada mencapai penutupan. Mencapai penutupan ini maksudnya harus sekolah dengan baik untuk memastikan semua pihak puas dengan hasil dan menunjukkan kesabaran ketekunan dapat membantu penghasilan hasil yang diinginkan. Ada bab 8, yaitu menentukan dan menggunakan kekuatan
negosiasi. Lalu rute periferal menuju pengaruh itu yaitu mempertimbangkan 3 strategi, yaitu urutan pesan. Nah, dalam penyimpanan argumen persuasif, negosiator biasanya memiliki 1 poin, informasi atau ilustrasi utama yang sangat penting untuk meyakinkan di mana poin tersebut harus ditetapkan dalam pesan, atau di awal, di pertengahan, atau di akhir. Lalu ada yang kedua, format. Negosiasi dipengaruhi oleh jalur komunikasi. Hal tersebut berlaku juga bagi pengaruh, di mana argumen atau himbauan tersebut dapat menjadi tingkat tidak efektif bergantung pada jalur yang digunakan atau proses penyajiannya. Lalu ada yang ketiga, gangguan, yaitu satu faktor yang membuat proses persuasif menjadi kompleks adalah orang-orang mulai mempertahankan diri sendiri dari pengaruh setelah mencurigai bahwa seseorang telah mempengaruhi mereka. Lalu ada bab 10, hubungan dalam negosiasi. Ada juga elemen kunci dalam mengatur negosiasi dalam hubungan. Di situ ada reputasi. Reputasi adalah sebuah identitas refleksif dari kombinasi karakteristik dan pencapaian menonjol pribadi, perilaku yang ditunjukkan dan gambar-gambaran yang diniatkan yang dipelihara setiap saat. Bagaimana diteliti secara langsung dan atau bagaimana dilaporkan dari sumber kedua. Lalu ada kepercayaan sebagai kepercayaan individu dan kesediaan untuk bertindak pada kata-kata tindakan keputusan terhadap orang lain. Di sini ada keadilan. Keadilan dapat mengambil beberapa bentuk, yaitu keadilan distributif adalah tentang distribusi hasil. Lalu yang kedua, keadilan prosedural adalah tentang proses hasil determinasi. Lalu keadilan interaksi adalah tentang bagaimana pihak-pihak memperlakukan satu sama lain dengan hubungan satu lawan satu. Lalu keadilan sistematik adalah mengenai cara bagaimana organisasi-organisasi muncul untuk memperlakukan kelompok individu dan norma-norma yang mengembangkan bagaimana cara mereka seharusnya diperlakukan. Nah, hubungan di antara reputasi, kepercayaan, keadilan tidak hanya bentuk keadilan yang beragam berhubungan, tetapi reputasi, kepercayaan, dan keadilan semuanya berinteraksi dalam membentuk ekspektasi perilaku orang lain. Kepercayaan, keadilan, dan reputasi semua adalah pusat untuk menegosiasi hubungan dan melengkapi satu sama lain. Kita tidak dapat memahami negosiasi di dalam hubungan yang rumit secara mencolok dengan mempertimbangkan cara kita menilai orang lain dan diri kita sendiri pada dimensi tersebut. Sekian pembahasan saya dari bab 1 sampai bab 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.